Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, berkas perkara kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andre Yunus akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer pada Kamis pagi ini 16 April 2026. Pelimpahan dilakukan setelah Auditor Militer Jakarta meneliti berkas hingga dinyatakan lengkap secara formil dan material. Lewat pelimpahan itu, nantinya kasus Andre Yunus akan didaftarkan ke pengadilan untuk segera disidang. Sebelumnya, Andre Yunus jadi korban penyiraman air keras pada Kamis malam 12 Maret lalu. Dalam kasus ini, Puspom TNI menetapkan ada 4 orang tersangka. Keempatnya adalah NDP berpangkat Kapten, SL dan BHW berpangkat Letnan 1 dan ES berpangkat Sersan 2. Mereka bertugas di Satuan Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis Denma Bais TNI yang berasal dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Berkas perkara kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andre Yunus akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer. Lebih lengkapnya kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Rahma Piliang dan juga juru kamera Hanil Rivelino. Rahma, usai pelimpahan berkas, apakah sudah diketahui jadwal kapan sidang perdana kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andre Yunus akan segera digelar? Iya, Adisti, kalau misalnya sudah dilimpahkan begitu ya, akan ada jeda waktu terlebih dahulu sekitar seminggu hingga 10 hari usai dilimpahkan dan akan disidangkan di Pengadilan Militer. Tapi kalau untuk pelimpahannya sendiri memang dilaksanakan hari ini, Adisti dan juga saudara, nanti sekitar pukul 10 pagi memang kurang dari 1 jam lagi dari Auditorat Militer 207 Jakarta akan melimpahkan ke Pengadilan Militer begitu ya, setelah sebelumnya ini dinyatakan lengkap oleh Auditorat Militer. Dan kalau kita melihat begitu ya di sini juga saudara, sebelumnya juga dari Selasa kemarin dari Puspom TNI juga telah memeriksa berkas perkara 4 tersangka dan juga melimpahkannya kepada Auditorat Militer 207 Jakarta begitu, dan nantinya akan dilimpahkan. Kalau kita ketahui Adisti dan juga saudara, setelah dilimpahkan ke Pengadilan Militer nantinya akan ada pengecekan terlebih dahulu begitu ya, pengecekan dari formil dan materialnya. Setelah pengecekan formil dan materialnya, administrasi dilakukan, lalu nanti akan penunjukan hakim juga dan juga pihak-pihak yang akan terlibat dalam persidangan, lalu akan memanggil para pihak juga. Adisti dan juga saudara, jika semuanya ini sudah selesai dilakukan, prosesnya sudah selesai begitu, maka akan dilaksanakan persidangan. Biasanya ini untuk prosesnya sekitar seminggu hingga 10 hari, bisa saja untuk sidang dilakukan minggu depan atau minggu depannya lagi, akhir dari April 2026. Kalau kita melihat di sini juga saudara, ada 4 tersangka yang ditetapkan dalam kasus penyiraman air keras kepada Andre Yunus, yaitu aktivis Kontras begitu, di mana 4 tersangka ini merupakan anggota Bais TNI dengan inisial NDP, SL, BHW, ES yang berasal dari Matra Udara dan Laut. Dan juga Adisti dan juga saudara, untuk dari perkara ini juga berujung pada mundurnya Kepala Bais TNI Yudi Abrimantio, yang dimana ini disebutkan bahwa bentuk dari pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bawahannya begitu Adisti. Tapi tentunya untuk pasal yang disangkakan begitu terhadap 4 tersangka ini merupakan pasal 467 KUHP tentang tindak penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman pidana. Dan yang dilakukan oleh 4 tersangka ini yaitu menyiramkan air keras kepada aktivis Kontras Andre Yunus yang mengakibatkan Andre Yunus ini mengalami luka 20% dan masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan kita ketahui nanti sekitar pukul 10 akan dilimpahkan berkas perkaranya, akan kita lihat dan juga kita saksikan apakah akan diterima langsung oleh Pengadilan Militer begitu, apakah nantinya akan ada pengecekan terlebih dahulu dan apakah akan langsung P21. Adisti. Oke, jam 10 nanti kita akan kawal bagaimana berkas Andre Yunus ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan diharapkan bahwa akhir bulan April ini 4 orang tersangka penyiram air keras terhadap Andre Yunus ini bisa segera disidangkan. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Rahmawati Piliang dan juga juru kamera Hanil Rivelino melaporkan langsung. Terima kasih, selamat bertugas kembali Rahma.